Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Rasulullah pernah nasihatkan dalam hadis yang sahih kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hari ini, pagi hari ini, nasihat untuk saya dan kita semua, kita muzakarahkan. Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kekasih saya menasihatkan, mewasiatkan kepada saya bisa bain dengan 7 perkara. 7 perkara. Mudah-mudahan 20 menit selesai. Yang pertama, bihubbil masakin wa adnwa minhum. Nasihat Rasulullah kepada kita semua untuk setiap kita itu senang dengan orang miskin dan ngawani orang-orang miskin. Nasihat penting. Pertama, bahwa miskin dan kaya bukan ukuran mulia ataupun hinanya seseorang di hadapan Allah. Kaya bukan takaran orang mulia, miskin bukan takaran orang hina. Tapi kaya dan miskin itu sebagai satu pasangan saja. Allah ciptakan di bumi ini ada kaya, ada miskin. Kalau orang kaya dikawani, dia sudah memang banyak kawan. Orang miskin dikawani itu senang, Pak. Makanya salah satu dakwah kita disuruh paling mudah itu mendakwain orang-orang yang miskin. Orang miskin ini memang benar, segala sesuatunya urusan dunia itu belakangan. Tapi nanti di akhirat orang miskin ini lil fuqara'i daula. Orang miskin ini nanti punya kerajaan. Masuk surga lebih dahulu dibanding orang kaya yang beriman. Kalau ada orang miskin yang beriman, nanti masuk surga lebih dahulu dibanding orang yang kaya beriman. Maka ketika dia masuk surga, disuruh bawa orang-orang kaya yang peduli dengan orang-orang miskin waktu hidup di dunia. Maka hari ini kita nggak usah kalau dijadikan orang miskin itu kecil hati. Karena orang miskin itu sendiri mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya waktu di dunia doanya orang miskin ini makbul. Doanya orang miskin ini makbul. Maka ibu kalau punya suami miskin jangan dimarahin terus. Berarti punya simpenan orang yang kalau berdoa, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Begitu juga dengan kita, kan gitu. Tetapi orang miskin ini memang doanya makbul untuk orang lain. Kalau seandainya orang miskin ini doa makbul untuk dirinya sendiri, dia nggak jadi miskin. Makanya dia ibaratnya seperti ular punya bisa. Bisanya itu memang bahaya buat binatang yang lain, tapi untuk diri dia sendiri nggak apa-apa. Makanya bisanya orang miskin ini disuruh doa, Pak. Doanya itu nggak tertolak di hadapan Allah. Nggak jamin orang yang alim itu kalau nggak yahsya, hatinya itu takut sama Allah itu, doanya itu nggak jamin dia itu dikabul. Tapi orang miskin ini ada kespesialan. Kalau dia doa, maka doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pulang nanti di sekitaran kita banyak orang miskin, kita pengen sama-sama bergaul dengan dia karena mengamalkan sunnah. Tapi jauh daripada itu, jangan sampai miskin amal kebaikan. Maka kita ajak, bukan kita ejek. Dan dakwanya jangan kering untuk orang miskin ini. Dakwanya mesti basah. Karena orang itu lebih suka dibaikin daripada dinasehatin. Dibaikin, dia akan ikut sama yang membaikin. Kalau dakwah itu jiko iwae ojo putek banyune. Ngerti, Pak? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Jiko iwae ojo putek banyune. Ambil ikannya jangan keruh airnya. Walaupun air embun nggak datangnya nampak, tapi basahnya bisa terasa. Orang miskin ini lebih banyak jumlahnya dari orang kaya. Kalau kita baik sama dia, mulutnya itu nggak berhenti untuk doakan kita. Makanya orang miskin jangan disuruh doa. Orang miskin kasih duit. Nanti mulutnya itu doa, oh ya Allah baiknya ibu ini gitu kan.
terus didoain. Kalau dia berhenti doanya berarti pulsanya habis. Isi lagi. Kasih lagi. Iya. Jadi orang miskin itu jangan dikasih nasihat, tapi dia suka dibaikin daripada dinasehatin. Nanti kalau udah seneng, doanya itu terus ngalir. Nanti kalau udah habis doa, kasih lagi gitu. Pulsanya habis gitu. Nanti kalau sudah dia begitu dekat sama kita, ajak apa yang menjadi mau kita. Mau kita sama-sama taat kepada Allah. Nih, orang miskin jumlahnya banyak. Yang kedua,